Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabir Pratomo dengan anggota Aksa Hisyam dan Erika CCC. Hari ini kami akan membahas tentang melasma. Apa saja itu melasma, tanda gejalanya, dan berbagai pengobatannya. Selanjutnya, apa itu melasma yang akan dijelaskan oleh Aksa. Oke, jadi melasma itu adalah bercak yang berwarna coklat ya, atau bisa range dari coklat muda hingga ke coklat tua. Nah, biasanya bercak-bercak ini biasanya tidak ada rasa nyeri ya, dan juga bercak-bercak ini biasanya ada di wajah sama di leher. Nah, untuk melasma ini biasanya banyak penyebabnya ya. Jadi bisa dari hormon atau genetik, setelah itu ada penggunaan KB, setelah itu bisa juga karena pajanan sinar matahari, sama obat-obatan ya, terutama obat-obatan obat-obatan yang ditempel di muka atau obat oral, bisa juga karena kosmetik. Ada gejalanya apa ya melasma itu? Mungkin kalau misalkan melasma itu bisa dia di lapisan kulit luarnya itu warna coklat tua, yang dia ada beberapa stilasinya. Kemudian ada juga yang lapisan kulitnya itu sampai ke dalam, atau yang bisa kita sebut juga di patoderma. Biasanya di melasma ini biasanya nggak ada nyeri sih, itu satu. Yang kedua, lesinya biasanya bisa warna coklat yang tadi ya, seperti yang bilang tadi. Coklatnya itu bisa coklat muda, coklat tua gitu kan. Mungkin itu aja sih biasanya. Oh ya, sama kan melasma itu kan terbagi menjadi superficial sama derma. Untuk tanda gejala superficial sama derma, apa yang membedakannya? Untuk yang membedakannya itu biasanya dari kulitnya sih. Yang pertama kan kalau misalkan superficial itu kan dia lapisan paling kulit. Kalau misalkan derma itu dia sudah masuk ke bagian untuk di dalam lagi. Biasanya untuk bedanya, kalau untuk bedanya biasanya dari lampu ya bisa nampak bedanya. Tapi kalau misalnya kita pakai mata telanjang biasanya nggak nampak bedanya gitu antara yang hipodermal atau disebutnya nama lainnya itu yang deep ya, sama yang epidermal atau yang kita bilang itu superficial. Tapi bisa kita tengok perbedaannya itu pakai lampu UV. Jadi untuk memisah lampu UV itu biasanya kan kita harus ada ruang gelap gitu kan, yang dindingnya warna hitam. Tapi ada juga kayak lampunya gitu, lampu khusus. Nah di situ nanti untuk ngebedain tipe dermal atau tipe deep sama superficial atau yang epidermal ini. Jadi untuk bedanya itu biasanya pada tipe dermal itu untuk pewarnaan pada kulitnya itu dia biasanya nggak kontras ya, nggak nampak bedanya sama kulit-kulit yang sekitarnya yang normal ya, dibandingkan sama yang superficial yang dia itu kontras, nampak kontras warnanya, jadi dia nampak beda yang kulit yang terkena melasma yang mana sama kulit sekitarnya yang normal. Oke, mungkin berarti pemisahan dari woodlampnya ya. Oke. Itu mungkin penyebab melasma ini kan ada yang katanya gara-gara sinar ultraviolet ataupun matahari. Itu emang cara mencegahnya gimana? Oh, jadi cara mencegah ini semua yang pertama ya, paling sering itu kan karena penyebabnya itu karena pajanan sinar matahari kan. Nah, jadi kita paling nggak itu bisa kalau misalnya kita pakai sunscreen atau sunblock ya, yang SPF-nya itu bisa 30 atau di atas 30. Nah, setelah itu kalau misalnya nggak ada sunblock, kayak mana? Bisa pakai payung, atau pakai jaket juga bisa. Tapi selain dari itu juga bisa kita hindari cahaya matahari ya. Itu biasanya cahaya matahari yang bisa menyebabkan melasma itu bisa terjadi pada pukul 8 sampai pukul 4 sore. Nah, gitu. Setelah itu ya gitu sih kalau misalnya penyebabnya karena sinar UV ya, tapi penyebab-penyebab lain juga ada. Melasma ini nggak menular. Dia nggak menular sih kalau menurutku, karena kan dia bukan karena dari tertular dari orang lain, tapi karena emang dari faktor sinar itu kita langsung. Jadi kan tadi udah kita bahas kan ada sedikit kira-kira
faktor pencetusnya tuh apa aja sih? Faktor pencetusnya itu ada dari pajanan sinar ultraviolet, hormonal termasuk kontrasepsi dan terapi insulin hormon, kehamilan, kosmetik, disfungsi tiroid dan ovarium, serta obat antara lain ada anti kejang, carbamazepine, hidrontoin dan minocycline. Ada lagi? Karena genetik juga bisa ya. Kalau misalnya genetik, biasanya kalau misalnya ada keluarganya itu biasanya 20% atau 70% kasus itu biasanya dapat terjadi ya untuk melasma ini. Habis itu untuk ras juga bisa ya, misalnya pada orang-orang Hispanik ya, atau kulit warna gelap sama kosmetik tadi sih. Kosmetik. Kalau gitu, kira-kira kalau misalkan untuk menangani melasma sendiri, apakah ada khusus kayak obatnya atau apa gitu mas? Untuk pengobatannya bisa dilakukan secara kombinasi obat-obatannya, itu pengobatan topikal bisa dapat dipilih salah satu ataupun dikombinasi secara berbarengan. Itu yang pertama ada hidroquinon, asam retonat, asam akseleat, asam tranexamat, kortikosteroid topikal potensi sedang, asam glikolat, asam kojic, dan imikuimod. Mungkin itu bisa digabung ataupun dipilih salah satu. Mungkin ada lagi pengobatan. Kalau untuk penanganan yang lain sih bisa ya. Tadi yang belum disebutin tadi itu bisa vitamin C ya. Vitamin C juga bisa menyembuhkan melasma ini. Setelah itu untuk penanganan yang lain itu kan tadi kan obat topikal yang bisa dipakaikan ke kulit. Untuk yang obat-obatan untuk penanganan kayak pembedahan itu bisa, misalnya bedah laser atau dermabrasi itu juga bisa, atau microneedling juga bisa, sama bisa dipakaikan ini ya, asam glikolat ya, itu bisa untuk yang peeling ya, chemical peeling namanya. Ini itu sih. Mungkin udah semua ya kita bahas ya tadi ya. Kayaknya sih. Iya sih, kayaknya udah mencakup semua ya. Mungkin ini aja diskusi dari kami. Sekian untuk video ini. Pembahasan semalam kita hari ini mau bahas acna vulgaris. Kira-kira ada yang tahu acna vulgaris apa? Jadi acna vulgaris itu dia peradangan cladis follicle pilosebacea yang mana dia ini bisa menyebabkan multifaktor yang ditandai dengan komedo, pustul, papul, nodul, dan kista. Biasanya juga acna vulgaris ini bisa terjadi pada remaja sih. Biasanya paling banyak itu pada usia 15 sampai 18 tahun. Biasanya terjadi kayak gitu sih. Oh iya, kalau untuk gejala klinisnya acna vulgaris sendiri, kira-kira apa aja ya? Oh, untuk gejalanya itu bisa jerawat tentunya kan. Tapi dia bisa ada rasa gatal, rasa panas juga kan. Tapi dia betul-betul itu nggak hanya betul aja, bisa juga komedo, bisa papul, pustul, nodul, kista. Itu yang lesi inflamasinya lah, yang radang-radangnya. Itu yang kayak komedo putih hitam itu nggak radang. Nah, sama untuk jerawatnya itu betul-betulnya itu bisa kita temuin di wajah, di leher, di dada, di punggung, di lengan atas, biasanya di situ-situ. Kalau untuk faktor pencetusnya sendiri, kira-kira? Untuk faktor pencetusnya itu bisa karena hormon, karena penggunaan kosmetik yang bisa menyebabkan acne itu kan, obat-obatan, stres ya kan, karena ya biasanya karena hormon sama stres sih. Oke, kira-kira untuk tingkatan berat yang acne vulgaris ini apa aja sih? Oh ya, tingkatan itu ada 3, ada yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan itu dimana itu komedonya di bawah 20 dan ataupun lesi inflamasinya di bawah 10 ataupun tidak ada nodul dan kista. Jumlah lesi semuanya di bawah 30. Kemudian untuk yang sedang itu jumlah komedonya ada 20 sampai 100 ataupun lesi inflamasinya 20 sampai 30. Ada nodul di mana itu di bawah 5. Total lesinya 30 sampai 100. Kemudian untuk yang berat itu ada nodul kista di mana itu lebih dari 5, kemudian jumlah komedo lebih dari 100
sama lesi inflamasinya lebih dari 50. Untuk total lesi semua 125. Mungkin itu aja yang untuk transparan pada 3. Habis itu kita bahas ke untuk pemeriksaan penunjangnya apa yang dapat membantu untuk vulgarisasi? Kalau untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa melakukan pemeriksaan kardiologi, yaitu dilakukan pada pasien yang kita curigai dia mempunyai kolikulitis gram negatif. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan hormonal yang mana selama 6 bulan berturut-turut menggunakan obat standar dan dia tidak optimal untuk penyembuhannya. Mungkin itu sih. Kalau kira-kira untuk pencegahan vulgaris ini apa ya? Setahu ya, untuk mencegah vulgaris itu bisa pertama kita hindari faktor risikonya. Kan karena faktor risikonya ada obat, ada stres, itu harus dihindari kan. Setelah itu untuk yang hormon mungkin yang KB-nya mungkin bisa dikontrol juga ya. Sama penggunaan sabun, nah hygiene. Kalau hygiene kan mesti kita bersihkan wajah pakai sabun dan air paling nggak 2-3 kali dalam sehari. Habis itu untuk penanganan dari acne vulgaris ini dari berdasarkan tingkat-tingkatnya itu gimana sih? Oh iya, untuk yang acne vulgaris ringan bisa diberikan obat retinoid topikal. Untuk yang sedang bisa diberikan retinoid topikal tambah antibiotik oral. Untuk yang paling beratnya bisa isotretinoid oral. Itu aja sih untuk penanganan awal. Mungkin udah tercakup semua sih ya. Kita lanjut besok pembahasan berikutnya dan lain-lain. Jadi kita hari ini bahas tentang prosesnya aja kali ya. Boleh. Kira-kira apa sih rosacea itu? Oh, rosacea itu penyakit kulit kronis yang mengenai pada bagian wajah, pipi, dahi, kemudian terutama pada bagian hidung. Tanda dengan kemerahan, menetap dan nampak pengudara halus yang pada bagian ini. Kira-kira gejala klinisnya dari rosacea ini apa aja ya? Biasanya gejala klinisnya itu bisa kayak ini ya, kemerahan pada wajah gitu ya, terutama kan lesi atau becaknya itu kan biasa di tengah-tengah wajah, misalnya bisa di dahi, bisa di hidung, bisa di pipi, bisa di bagian dagu juga ya. Itu ada rasa-rasa panas-panas gitu sih dikit gitu kan. Terus itu untuk faktor pencetusnya mungkin apa ya, aku lupa mungkin. Oh, mungkin faktor pencetusnya itu ada iklim, cuaca, suhu, dan ataupun kelembapan dan perubahan panas, dingin, radiasi cahaya matahari maupun angin. Juga stres emosional, sama latihan fisik yang terlalu berat, sama bisa juga minuman alkohol ataupun minuman seperti manis-manisan. Obat-obatan juga bisa, sama juga bisa produk perawatan kulit yang terlalu berlebihan. Nah, tadi kan tadi klinisnya udah sedikit dijelasin. Mungkin penyebabnya apa aja ya prosesnya? Mungkin kalau penyebabnya bisa dari makanan yang pedas, minuman yang panas maupun yang beralkohol. Kemudian kalau misalkan dari musim juga bisa sih, kayak lagi cuacanya panas, hujan, ataupun ya ada yang di Eropa lah yang terus bisa juga karena dia pemakaian obat-obatan, terus ada dari sistem kekebalan tubuhnya lagi menurun. Mungkin itu sih. Kalau bisa penunjang untuk membantu diagnosis rosacea ini apa ya? Untuk pemeriksaan penunjangnya itu sendiri bisa kita gunakan dengan pemeriksaan gambaran histopatologi yang mana nantinya yaitu hanya untuk menyingkirkan deformasi banding aja, tapi juga dia juga bisa sih untuk melakukannya pakai biopsi. Oh, Kira-kira untuk terapi yang bisa diberikan sama pasien yang kena rosacea itu gimana sih? Untuk pengobatannya itu dia bisa yang topikal ya, atau dioleskan ke kulit, atau bisa diminumkan juga ya. Kalau misalnya dia yang topikal, kalau yang dioleskan itu bisa tetracycline, clindamycin ya kan, atau bisa juga kayak dikasih kortikosteroid ya, misalnya kayak hidrokortison 1% gitu dioleskan ke kulit. Untuk yang obat minumnya itu bisa dikasih metronidazole aja, antibiotik 2 kali 500 ml per hari. Sama pakai sunblock ya, jangan lupa ya, karena kan faktor risikonya kan karena matahari juga kan, jadi paling nggak SPF-nya SPF 16.
kira-kira untuk kayak menangani penyakit ini gimana ya, kayak mencegahnya gitu? Oh ya, terakhir mungkin edukasinya bisa kita suruh pasien untuk mencegah faktor pencetusnya kayak kita jelaskan tadi, sama mungkin perawatan kulit, pakai sunblock, sunscreen juga bisa, sama minum obat-obatan yang teratur dari sudah jelaskan. Mungkin edukasi yang saya untuk penyakit rosacea. Jadi mungkin untuk hari ini kita bahasnya cukup. Oh iya, kita lanjutin pembahasan semalam ya. Ini sekarang tentang alopecia areata ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak alopecia areata itu apa? Oh ya, alopecia areata itu dimana penyakit autoimun organ spesifik pada bagian rambut. Yaitu biasa berbentuk patch ataupun bisa juga kayak central healing, dan biasa tuh menyerang pada bagian seluruh tubuh yang berambut. Untuk artinya lah mungkin ya alopecia areata. Tapi untuk dan gejalanya ada yang tahu? Oh, kalau untuk tanda gejalanya itu dia biasanya dijumpai kerontokan pada rambut sehingga menyebabkan kebotakan dengan cepat. Yang mana biasanya bentuknya itu bisa oval ataupun bulat, kemudian permukaan kulitnya itu halus. Kemudian ciri khasnya itu biasanya dijumpai adanya black dots, yang mana ini dia terjadi karena akibat patahan rambut di permukaan kepala. Kemudian kira-kira pemeriksaan penunjangnya apa aja ya? Oh, untuk pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama ada trikogram, habis itu ada dermoskop, habis itu ada histopatologi juga, sama paling sering itu yang Herpul test atau yang dia ditarik rambutnya gitu. Kira untuk penata laksanaan dari alopecia areata ini apa ya kira-kira? Untuk penata laksanaan itu ada 3, ada sistemik, ada yang topikal, sama yang tindakan. Untuk yang topikal bisa diberikan kortikosteroid topikal sama minoxidil topikal. Untuk yang sistemik itu bisa siklosporin sama isoprinosin. Untuk yang tindakan bisa lakukan laser excimer sama kortikosteroid intralesi. Mungkin tadi itu alopecia areata, sekarang kita mau bahas alopecia androgenik. Kira-kira ada yang tahu nggak alopecia androgenik itu apa? Jadi alopecia androgenik ini dia merupakan tipe kerontokan rambut yang mengskar, yang mana gambaran distribusinya spesifik, yang didapatkan di predisposisi genetik pada laki-laki dan perempuan. Dan biasanya dia ini terjadi akibat miniaturisasi folikel rambut dengan pemendekan fase anagen. Kira-kira kalau misalkan gejalanya pada alopecia androgenik ini apa aja? Kalau alopecia udah pasti botak lah ya. Di situ sama di web keluarganya juga ada kayak botakan juga ya. Kalau misalnya untuk laki biasanya botakan itu biasanya di daerah bagian depan kepala, sampai dia bisa tampaknya itu kayak huruf M gitu rambutnya, atau bisa jadi kayak botakan gitu. Jadi dia di bagian sebelah depannya aja yang tersisa botaknya, tapi di bagian samping masih ada ya. Sedangkan untuk yang perempuan biasanya terjadi di bagian depan juga, tapi dia bisa juga terjadi pada bagian parietal sama di bagian garis frontal rambut itu dia masih ada. Kira-kira untuk pemeriksaan penunjang dari alopecia androgenik ini biasanya apa? Oh ya, untuk pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama itu ada dermoskopi, global fotografi, dan yang terakhir itu ada pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya laki-laki itu tidak diperlukan, tapi kalau misalnya perempuan diperlukan jika ada indikasi hiperandrogenisme. Kemudian itu pemeriksaan penunjangnya. Kalau misalnya untuk tata laksananya itu apa ya untuk alopecia androgenik ini? Kita untuk tata laksananya itu non-farmaknya kita bisa menggunakan rambut palsu. Kemudian untuk yang pengobatan itu kita bisa diberikan obat topikal yang mana itu minoxidil 1-5% itu dikasihnya dengan tetesan. Kemudian
Untuk pengobatan sistemik pada laki-laki kita bisa menggunakan finasteride, kemudian untuk yang perempuan kita bisa memberikan dengan steroid, kemudian untuk yang perempuan kita bisa memberikan dengan spironolactone. Dan juga untuk tindakannya itu ya itu tadi cangkok rambut, kemudian juga bisa juga dilakukan laser. Oke. Mungkin itu aja lah pembahasan kita untuk alopecia ya. Ada alopecia androgenik sama alopecia areata. Mungkin besok aja kita bahas yang lain. Iya. Mau bahas mungkin topik yang kita membahas itu hiperpigmentasi sama hipopigmentasi pasca inflamasi ataupun PIX. Kira-kira tahu nggak itu apa hiperpigmentasi pasca inflamasi? Oh, jadi hiperpigmentasi pasca inflamasi itu kayak kulitnya itu dia menjadi gelap ya setelah terjadinya kayak borok ya atau luka ya, setelah itu ada kena zat-zat yang bisa menyebabkan inflamasi gitu kan, atau peradangan gitu, misalnya kayak kena serangga atau apa gitu kan. Biasanya kulit gelapnya itu dia bisa dari coklat menjadi hitam. Oh, Kira-kira untuk contohnya gimana ya? Kalau untuk contoh hiperpigmentasinya itu dia bisa ada bercak gelap warna coklat hingga keabu-abuan, yang mana nanti pada kulitnya itu muncul setelah cedera atau ada peradangan. Kemudian itu bisa contohnya seperti ada jerawat, kemudian setelah luka bakar, tidak serangga, maupun peradangan kulit kronis ataupun setelah pasca prosedur medis. Kira-kira untuk penyebab sama untuk merawatnya gimana? oh ya, untuk penyebabnya itu bisa jerawat, bekas jerawat, ataupun ada luka atau bisa serangga, sampai kita sebelumnya udah pernah berobat peeling laser tapi tidak hasilnya kurang bagus. Kemudian itu perawatannya bisa dilakukan menggunakan sunscreen ataupun menghindari cahaya UV dengan cara memakai sunscreen SPF di atas kurang lebih 30. Kemudian bisa dilakukan juga peeling ataupun laser kembali untuk menghilangkan bekas. Itu sih untuk hiperpigmentasi. Mungkin kita bahas hipopigmentasi pasca inflamasi atau PIX. Mungkin ada yang tahu apa itu hipopigmentasi pasca inflamasi? Oke, jadi hipopigmentasi pasca inflamasi itu kayak kulitnya itu dia makin kayak terang ya setelah kejadian, misalnya kayak kena gigit serangga juga bisa, kena knalpot atau biasanya kena air keras gitu, atau bisa juga karena kena paparan ini ya, zat-zat kimia gitu, jadi dia kulitnya itu bisa jadi putih gitu ya, nampaknya putih, bukan bekas-bekasnya. Kira-kira penyebab hipopigmentasi pasca inflamasi itu gimana sih? Ya, penyebabnya itu dan perawatan yang pertama, penyebabnya bisa dari infeksi jamur, luka bakar ataupun trauma kulit yang besar, sama ada overtreatment ada berlebihan. Kemudian itu perawatannya bisa kita jaga iritasi kelembapan kulitnya dengan cara memakai UV juga di lebih kurang di atas 30. Kemudian bisa lakukan topikal itu ada kortikosteroid yang ringan sama ada tacrolimus untuk merangsang kulit kembali bersih ataupun kembali pulih. Mungkin itu aja topik hari ini kita ya untuk hipopigmentasi dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.